Kalau untuk kebutuhan hidup kita, Allah akan cukupkan. Kadang kita kurang itu karena mengikuti gaya hidup kita. Jadi rezeki Allah, nikmat Allah itu cukup kalau untuk kebutuhan hidup kita. Tapi kalau menuruti gaya hidup kita ini nggak akan cukup. Ya, itu nikmatul imdad. Yang ketiga, ni'matul irsyad. Nikmat al-irsyad, nikmat yang berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sayangnya Allah kepada hambanya, dan Allah tahu hamba itu nggak bisa mengetahui jalan kebenaran secara sendirinya dia, karena terlahir dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apa-apa. Allah turunkan kitab dan Allah utus Rasul. Itu nikmat. Bahkan ini nikmat yang sangat besar, sangat agung. Nikmatul irsyad. Jadi Allah bimbing kita, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah arahkan hidup kita, kita mau menyambut dakwah dan seruan Nabi tersebut, sehingga kita mendapatkan nikmatul iman, nikmat al-Islam, nikmatul tauhid, nikmatus sunnah, nikmat hidup di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Itu nikmat yang nggak bisa dihitung. Maka Allah hanya meminta satu, disyukuri, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, saya akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufuri, maklumilah azabku sangatlah pedih. Disyukuri. Ya, nah. Kemudian, ikhwana fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang sangat agung tersebut, yang masuk dalam nikmatul irsyad adalah nikmat seorang hamba dikenalkan dan difahamkan oleh Allah tentang kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Itu nikmat. Apalagi hari ini, ya, apalagi hari-hari sekarang ini, nikmat kita mengenal kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bagi orang yang betul-betul mau merenunginya, maka itu merupakan nikmat yang sangat agung, sangat besar. Karena itu Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'adhamu min an arrafahum Allahu la ilaha illallah. Imam Sufyan ibn Uyainah beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya satu nikmat pun yang lebih agung, yang lebih besar daripada Allah kenalkan dia, Allah fahamkan dia tentang kalimat la ilaha illallah. Hari ini banyak orang yang mengucapkan kalimat ini, tapi kalimat ini tidak menjadi nikmat bagi mereka, karena enggak memberi manfaat. Maka kalimat ini ada syarat-syaratnya, wajib kita pelajari, ya. Karena dengan sebab kalimat ini ada surga dan ada neraka. Dengan sebab kalimat ini diutus para rasul, bahkan disyariatkan jihad, perang di jalan Allah, itu karena kalimat tersebut, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan benar, berarti dia telah melindungi harta dan jiwanya. Barang siapa yang enggan mengucapkannya, maka harta dan jiwanya tidak terjamin.
Jelas ya, kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat agung, maka harus kita pelajari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu inti dakwahnya di sini. Perhatikan hadis dari Tariq ibn Abdullah al-Muharibi radhiyallahu an, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru fi suqi Dzil Majaz wa alaihi khullatun khamra wa huwa yaqul ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa rajulun yattabi'uhu wa yarmihi bil hijarah wa qad adma ka'bahu wa urqubahu wa huwa yaqul ya ayyuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzabun. Faqultu man hadha faqalu innahu gulamu bani Abdul Muttalib. Faqultu man hadha alladhi yattabi'uhu wa yarmihi bil hijarah faqala Abdul Uzza Abu Lahabin ammuhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Tariq ibn Abdullah al-Muharibi radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku melihat dulu di awal-awal beliau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW berjalan di pasar Dzil Majaz. Coba ini beliau berdakwah pasar-pasar. Enggak ada ustaz sekarang ke pasar-pasar. Ada jualan. Nah, ini ke pasar-pasar. Dakwah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lalu apa yang beliau alami? Beliau berjalan di pasar itu. Di sini contohnya pasar Dzil Majaz. Beliau pakai baju merah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini orang Arab paham makna kalimat tersebut. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Lalu ada seorang laki-laki yang membuntuti Nabi, terus membuntuti Nabi berjalan sambil melempari Rasulullah SAW dengan batu, sampai lemparan orang ini melukai Rasulullah SAW. Kaki dan betis beliau berdarah. Nabi gak pedulikan, Nabi gak menoleh, Nabi terus berdakwah, qulu la ilaha illallah tuflihu, demi kalimat la ilaha illallah. Maka kata Tariq ibn Abdullah al-Muharibi ini, aku bertanya kepada manusia yang di pasar, siapa orang itu? Mereka mengatakan, itu pemuda berasal dari Bani Abdul Muttalib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdakwah tadi. Siapa? Rasulullah SAW. Awal dakwah gak ada yang menolong, sendiri, gak minta apa-apa, mengajak kaumnya kepada apa? La ilaha illallah, dan itu kunci keselamatan. Tuflihu, kalian akan beruntung. Lalu aku katakan, terus laki-laki yang membuntutinya itu siapa? Yang melempari dia dengan batu itu, yang mengatakan, wahai manusia, jangan kamu percaya orang ini, dia itu pendusta. Dia adalah Abdul Uzza, Abu Lahab, pamannya sendiri. Abu Lahab itu paman kandungnya Rasulullah SAW, paman yang paling tua. Jadi keponakannya berdakwah, yang paling menghalangi dakwahnya adalah pamannya sendiri, sampai disambitin sambil jalan dengan batu. Kaki beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan kalimat apa? La ilaha illallah, agar manusia selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu beratnya dakwah beliau, menyampaikan kebenaran, kalimat tauhid. Ya, Masya Allah. Maka berdakwah harus sabar. Di antara fitnah dakwah yang ada, kecenderungan untuk diterima manusia lebih menguat daripada tersampainya kebenaran itu sendiri.
kecenderungan agar dirinya bisa diterima manusia lebih menguat daripada sampainya kebenaran tersebut. Hubbud duhur, ini berbahaya. Cinta popularitas. Akhirnya apa? Seorang memaksakan diri berdakwah dalam keadaan dia tidak berbekal dengan apapun. Ini yang bikin fitnah dan bencana di tengah-tengah umat manusia. Karena menipu. Ma yufsid aksar mimma yuslih. Apa yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ya. Berdakwah itu bukan dengan background pendidikan, bukan. Tapi ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan yang kita ketahui dan betul-betul itu ilmu yang Allah berikan pada kita dari kebenaran, dan jangan menyampaikan sesuatu yang kita sendiri tidak paham. Ya. Rasulullah dulu memperjuangkan dakwah itu seperti itulah contohnya. Dimusuhi oleh semua keluarganya, sampai beliau harus terusir dari kampung halamannya, hanya menyampaikan satu kalimat yang sangat agung, la ilaha illallah. Sementara sekarang umatnya banyak sekali meremehkan kalimat ini. Ya. Nah, kemudian kalimat ini diantara kedudukannya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku gunakan untuk aku berzikir dan berdoa kepadamu. Ini Musa alaihi salam minta kepada Allah kalimat zikir yang beliau akan berzikir dan berdoa dengan kalimat tersebut. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalimat kepadanya, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Jadi Musa minta wirid gitu lah ya, diberi apa oleh Allah? La ilaha illallah. Qala, Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, kalau kalimat itu semua hambamu sudah mengucapkannya, aku ingin yang lain, yang bukan itu. Maksudnya Musa, kalau itu semua hambamu sudah mengucapkannya, sudah berzikir dengannya. Maka qala, Allah menjawab, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, andaikan langit yang lapis 7 berserta isinya, demikian juga bumi yang 7 lapis berserta isinya diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang setiap saat kita ucapkan. Berarti ini kalimat yang luar biasa ya. Meskipun sederhana, tapi Masya Allah, seorang tidak akan masuk surga tanpa kalimat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya saat mau meninggalkan dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka Nabi berpesan, lakinu mautakum
la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati di kalangan kalian kalimat la ilaha illallah. Rasulullah juga menyatakan man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, dalam lafaz yang lain yabtaghi bihi wajh Allah, dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, dia harapkan itu semata-mata wajah Allah, dia pasti masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dia ucapkan hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang masya Allah. Maka kewajiban bagi kita mempelajarinya. Saya mendengar satu muhadharah atau soal jawab Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Beliau ditanya, "Ya Syekh, adakah orang yang dikatakan ulama lakin la yafhamun at-tauhid, tapi enggak faham tauhid?" Kata beliau, "Katsir, banyak. Banyak dai tapi enggak faham tauhid. Dikatakan alim, diustadkan tapi enggak faham la ilaha illallah. Tabahharu fi al-lughah, tabahharu fi al-fiqh, tabahharu fi ulumil Quran." Mereka mahir dalam bahasa, dalam fikih, dalam ilmu Quran atau mungkin ulum yang lain, tapi la yadrusu at-tauhid, tidak mempelajari tauhid. Masya Allah, ini musibah. Kalau dai-nya seperti itu, bagaimana mad'unya? Lalu kita mau belajar apa? Ya. Baik. Karena itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit malam ini kita kupas tentang 7 poin penting yang ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut kita bisa betul-betul mengambil manfaat dari kalimat thayyibah yang kita ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Diniatkan sebagai taqarrub kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi mindset dan orientasi hidup kita rubah. Kalau belum, jadi mindset dan motivasi hidup kita surga, akhirat. Berupaya mengecilkan dunia. Antum mau bahagia mentok di dunia nggak bisa, sedih mentok juga enggak. Dunia begini. Nikmat yang paling cepat hilang itu nikmat dunia. Saya sering gambarkan kita makan dalam keadaan lapar. Makanan yang ada di hadapan kita makanan yang sesuai dengan selera kita. Kita makan suapan pertama, kedua, ketiga, sama ketujuh udah beda. Iya enggak? Suapan pertama sama ketujuh sama? Beda. Begitu cepatnya hilang nikmat dunia. Ya. Makanya coba kita rubah. Karena kita ini asalnya dari surga loh ya. Antum jangan lupa. Jangan lupa kampung kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-maghbuna kullul ghubni man dhalla fi akhir safari. Orang yang tertimpa kedunguan yang fatal itu orang yang tersesat di akhir safarnya. Udah sampai tempatnya, mestinya kembali ke kampungnya, dia malah bingung, tersesat. Jangan. Maka biasa hati kita ini disambung dengan lisan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, difaham. Nah, poin pertama, anna kalimat tauhid la ilaha illallah lam ta'ti li isbatil ilahiyyati lillahi subhanahu fahasbu,
Yang harus kita pahami bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu tidak datang sekedar untuk menetapkan bahwa Allah itu adalah sesembahan. Bukan itu maksudnya. Ini poin penting pertama. Jadi kalimat la ilaha illallah datang bukan sekedar untuk menetapkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Bukan. Yang ribut di sebelah mana? Baik, kembali. Jadi yang pertama itu ya. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sekedar untuk menetapkan Allah itu sesembahan, bukan hanya itu. Karena kalau tujuannya adalah menetapkan bahwa Allah itu sesembahan, kalimatnya bukan la ilaha illallah. Cukup dikatakan Allahu ilahun. Allah itu adalah ilah. Allah itu sesembahan, cukup. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan kunci surga, yang merupakan kunci keselamatan. Maksud datang kalimat ini bukan sekedar untuk menetapkan Allah itu ilah, tapi yang dimaksud dengannya adalah mengesahkan dan menyendirikan Allah dalam peribadahan. Artinya membatasi semua ibadah itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu maksud la ilaha illallah. Dan tidak boleh diberikan bersama Allah kepada selain Allah. Ini dipahami maknanya seperti itu. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya ingin menetapkan oh Allah itu ilah, Allah itu sesembahan, bukan. Tapi maksudnya adalah menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan tidak boleh ibadah ini diberikan kepada selain Allah. Maka ada dua hal. Dalam istilah para ulama disebut dua rukun tauhid. Ada an-nafyu, peniadaan, penolakan, yaitu menolak, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Baik itu benda mati, benda hidup, makhluk kasar, makhluk halus, di atas, di bawah, kecil, besar, selain Allah dibuang, tinggalkan. Itu nafyu, terkandung pada kalimat la ilaha, tidak ada ilah. Jelas ya? Ini baru poin satu ini. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Baru yang kedua al-isbat, menetapkan. Apa yang ditetapkan? Satu-satunya zat yang berhak terhadap ibadah makhluk hanya Allah. Satu-satunya zat yang berhak terhadap ibadah kita semuanya ini hanya Allah. Ini perkara besar, ini perkara penting yang hendaknya kita semua hamba Allah memahaminya. Ini poin pertama. Ya. Karena kalau sekedar Allah itu Tuhan, Allah itu sesembahan, itu tidak menolak adanya sesembahan selain Allah. Ya Allah sesembahan, tapi ada juga yang selain Allah. Nanti begitu. Dan ini ternyata terjadi di kalangan orang-orang yang mengklaim dirinya muslim. Ada nggak bentuk memberikan sembelihan kepada selain Allah di kalangan orang yang katanya notabene muslimun? Ada nggak? Ada. Karena tidak difahami kalimat ini.
masih memberikan ibadah kepada selain Allah, padahal dia ucapkan apa? La ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, maka rumusnya sebentar ya. Maka rumus di poin yang pertama, la tauhida illa bijtima'in nafyi wal isbat. Tidak ada tauhid, enggak dikatakan tauhid kecuali dengan berkumpulnya dua perkara, yaitu an-nafyu, berlepas diri, meniadakan, membuang semua sesembahan selain Allah, wal isbat, dan menetapkan satu-satunya sesembahan hanya Allah. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak ada tauhid. Kalau orang tidak memenuhi ini, tidak ada pada dirinya tauhid, sehebat apapun orang tersebut dalam pandangan manusia. Pegang ini. Jadi orang yang saya contohkan, yang saya tahu masih terjadi sampai hari ini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hisni, itu nanti diulang lagi terus. Saya pernah jumpai orang seperti ini dari ba'da isya sampai menjelang subuh, dengan mata yang ini juga belum ganti. Begitu Al-Hisni istighosah doa. Kalau kita pelajari kitab Tauhid bab istighosah, ulama menjelaskan istighosah tidak ada syirik yang kecil, semuanya syirik besar. Apakah muslim orang seperti ini masih punya tauhid? Adakah orang yang masih punya tauhid beribadah kepada selain Allah? Ada? Ya, ada. Jelas. Ini pentingnya poin yang pertama. Tapi itu bapak saya, walaupun bapakmu nasab baru bermanfaat ketika dibangun di atas akidah yang sama-sama bertemu. Jelas ya? Jadi seperti itu. Yang pertama, tidak ada tauhid kecuali dengan dua perkara. Ada nafyu, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah. Ada isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan hanya Allah. Ya, dalil sangat banyak. Di antaranya Allah SWT menyatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut, semua sesembahan selain Allah, namanya taghut, wa yu'min billah, dan menetapkan, beriman, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, maka orang yang terkumpul padanya an-nafyu wal isbat tadi, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia sudah berpegang dengan buhul tali yang sangat kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan pernah terurai. Apa itu urwatul wuthqa? La ilaha illallah. Itu dalil Quran, syaratnya dua. Kalau dalam bahasa Arab ada fiil, ada alat syarat, ada jawab fiil syarat, ada jawab syarat. Hukum tidak akan tegak kecuali terpenuhi padanya syaratnya, terhilangkan penghalangnya. Nah itu. Jadi tauhid baru tegak kalau ada penolakan sesembahan selain Allah dan penetapan satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah. Baru punya tauhid. Ini baru bisa membawa kita ke surga biidznillah, birahmatillah. Jelas ya? Nah, tolong dipahami sederhana. Kenapa kita pelajari sekarang udah zaman era seperti ini masih belajar tauhid la ilaha illallah? Rasulullah sudah di pertengahan masa di Madinah, kaum muslimin sudah kokoh, Islam sudah tegak, dakwah sudah menang. Turun ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah.
ilmuilah, ketahuilah. Diturun kepada siapa? Rasulullah SAW. Padahal beliau dai-nya, beliau yang mengajak kepada tauhid, beliau yang mencontohkan tauhid. Masih Allah perintahkan fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Karena sangat penting ya kalimat ini. Kita akan dulu ya. Alhamdulillah.